Ketika kamu baca bagian yang lain, ternyata kamu ingat, oh ini yang menerangkan ayat yang berapa bulan lalu saya baca, dan kamu cari dan ketemu jawaban. Jadi Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Kalau satu bagian yang kita belum dapat ngerti, itu besok-besok akan tahu di bagian yang lain untuk menerangkannya. Dan saya pakai teori itu sampai hari ini. Dan itu dasar. Nah kebetulan ayat 17 itu dekat ke ayat 16. Ini kebetulan. Tapi ada banyak ayat yang lain berjauhan letaknya. Dari Daniel bisa ditemukan di keterangannya di kitab Filipi misalnya. Dari Filemon bisa ketemu di kitab Imamat soal pengampunan. Saya pernah ketemu itu jauh-jauh. Tapi masing-masing mereka terkoneksi satu dengan yang lain. Dan ayat demi ayat itu saling menerangkan sendiri. Sehingga kita tidak perlu ditunjang oleh buku lain untuk tidak merendahkan mereka. Tapi saya baca buku sampai ada. Buku saya banyak sekali. Tapi buku-buku yang lain buat saya hanya untuk pengetahuan. Bukan untuk hidup. Yang untuk hidup buat saya tetap Alkitab. Ini cara kita membedakan. Nah di ayat 16 ada keterangan apa itu mendapat kasih karunia. Mari kita lihat. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah apa? Mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah ini keterangan. Yakni aku dengan umatmu ini. Apa definisinya? Musa menjawab sendiri. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ternyata begitu sederhana arti mendapat kasih karunia. Enggak sulit. Tidak perlu kita puasa 40 hari kali 5 mati saudara. Tidak perlu kita begini begitu, tidak cukup. Arti mendapat kasih karunia di hadapanmu adalah bukankah engkau berjalan bersama dengan kami. Hamba Tuhan, beda. Yang berjalan dengan Tuhan bukan kita berjalan dengan Dia, tapi Dia yang berjalan bersama dengan kita. Beda. Pergi dengan Pak Gubernur dengan kalimat diajak Pak Gubernur pergi, mana yang lebih kuat? Coba mana lebih kuat? Diajak Pak Gubernur pergi. Pergi dengan gubernur belum tentu Pak Gubernur ajak. Mungkin kita cuma mau ngajak, ada orang lain yang ngajak kita. Tapi kalau Pak Gubernur yang mengajak, nah bukan kita berjalan dengan Tuhan, tapi Dia yang ngajak kita berjalan. Beda sekali. Kalau saudara nanti baca lagi di Kejadian 39 soal Yusuf akan kabur, ada 2 ayat. Satu di ayat 2, kedua di ayat 21. Ya. Ketika Yusuf sampai di Mesir sebagai budak, maka ayat 2 berkata, maka Tuhan menyertai Yusuf. Jadi bukan Yusuf yang berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhan yang berkenan berjalan bersama Yusuf. Karena Dia tahu anak ini perlu aku dampingi. Berat buat dia di Mesir. Sekarang tolong baca untuk saya Kejadian 39 ayat 20 dan 21 supaya saudara tahu artinya mendapat kasih karunia. Dia berkenan atau tidak kepada kita. Silakan. Kalau saudara baca ayat 2 akan sama ini. Ketika dia dijual ke Mesir sebagai budak. Ingat kalimat pertama, maka Yusuf pergi ke Mesir. Bukan sebagai turis pergi ke Mesir jalan-jalan, tapi ditawan saudara sebagai tahanan dijual. Ayat 2, tetapi, betul ada kata tetapi juga, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 20, dia ditangkap oleh tuannya, masuk penjara, tempat para tahanan jadi kurung, mati dia. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Sebab Tuhan tahu anak ini gak kuat, gak sanggup kalau sendirian. Aku mau mendampingi dia, aku mau menyertai dia. Hamba-hamba Tuhan, inilah modal kita yang pertama. Ketika Dia menyuruh kita ke suatu tempat,
ketika dia mengutus kita suatu daerah yang kita nggak tahu, yang keras, yang sulit, yang gersang, yang kejam, yang macam-macam, percayalah. Ingat tadi Yohanes 12 ayat 26, asal kita mengikuti Yesus di mana dia berada dan kita berada, Tuhan memampukan kita menghadapi semua kesulitan itu. Katakan amin. Karena kita mendapat kasih karunia di hadapan Dia. Aku berjalan bersama dengan engkau. Anak Tuhan, ini satu kisah yang luar. Seorang hamba Tuhan tidak boleh stres. Seorang hamba Tuhan tidak boleh rasa berat dalam melayani. Kalau sampai hamba Tuhan stres, kalau sampai hamba Tuhan merasa berat pelayanan, itu pasti salah pelayanan. Kenapa saya berani berkata begitu? Matius 11, 29 dan 30 jelas memberitahu, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Nah, kalau kuknya enak, bebannya ringan, kenapa berat? Kalau saudara merasa berat melayani, berarti salah yang kau pikul. Itu saja jawabannya. Amin. Kalau pikulannya Yesus tidak pernah berat, enak, bebannya ringan. Jangan bilang mikul kapuk, beda itu saudara. Kapuk pun satu ton juga berat. Siapa bilang kapuk ringan? Ngerti kebenaran ini? Enggak berat, asal bersama dengan Dia. Nah, maka itu pertanyaannya. Ternyata tidak semua hamba Tuhan disertai Tuhan. Kaget kita kalau begitu. Ternyata tidak semua hamba Tuhan disertai Tuhan. Ternyata tidak semua hamba Tuhan berjalan bersama dengan Dia. Walaupun status hamba Tuhan, walaupun ada organisasi pelayanannya, belum tentu Tuhan menyertai. Yusuf tidak milih-milih sendiri untuk ke Mesir. Enggak, kalau dia milih-milih sendiri enggak nyertai. Ngerti kebenaran ini? Kapan orang tahu kami mendapat kasih kamu di hadapanmu? Bukankah ketika engkau berjalan bersama kami? Ini luar biasa. Syarat yang kedua di ayat 17 ini. Kalimat terakhir ayat 17 bunyi apa? Dan, ayo baca. Dan itu penting. Ini syarat kedua. Dan aku mengenal engkau. Sama. Keluaran 33:17. Sama contoh. Kalau suatu hari ada orang dari Mempawah terus cerita kepada teman-temannya, aku mau ke Jakarta ketemu SBY. Ya, kira-kira saudara percaya atau setengah percaya? Setengah percaya itu biasa. Ya paling tunggu aja dia nanti. Seminggu dia balik, wah terus dia cerita, wih hebat, aku ketemu SBY, aku kenal dia, wah aku begini-begini, wah sudah cuma cerita. Beda enggak kalau suatu hari orang ini pulang dari Jakarta enggak cerita apa-apa kepada siapapun juga. Misalnya namanya siapa? Yohanes. Berapa hari kemudian setelah orang Mempawah yang namanya Yohanes tiba kembali dari Mempawah, tahu masuk berita 3 hari yang lalu, ini Pak SBY pidato, 3 hari yang lalu ada Yohanes dari Mempawah yang saya kenal dan saya pergi dengan. Beda nggak? Kalau Yohanes yang cerita aku ke Jakarta ketemu SBY, aku kenal dia, aku begini, dengan SBY yang ngomong sendiri, beda tidak? Beda. Musa tidak pernah promosi kalau dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang mempromosikan kepada kita sampai hari ini. Aku mengenal Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan atau tidak? Saya menggunakan pertanyaan setan di dalam roh, di dalam hidup anak-anak Skewa. Masih ingat Yesaya 116? Ketika setan diusir oleh anak-anak Imam Skewa. Masih ingat saya? Setan bilang apa? Ayo, setan bilang apa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Lalu kamu siapa? Mati sudah kalau begitu. Mati sudah, nggak bisa apa-apa. Saudara, ini sebuah kebenaran kita harus sadar. Saya percaya semua kita karena kita hamba Tuhan. Kalau ditanya orang, apa engkau kenal Tuhan? Hei, masa hamba Tuhan kenal Tuhan? Pasti jawabannya begini. Ini bukan masalahnya.
bukan dari kita yang kenal dia atau tidak, bukan. Masalahnya dari sononya itu, ngerti? Dari Tuhan itu ada pengakuan nggak kepada kita kalau dia kenal kita? Ini